Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bersama Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jamaah salat subuh Masjid Rodatul Jannah rahimakumullah. Insyaallah semuanya yang hadir, baik yang pertama maupun yang terakhir, semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadiratnya di pagi yang cerah ceria. Kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar ilmu-ilmu agama dalam rangka menambah khazanah kita
dan memantapkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu-ilmu yang didapatkan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rahmat beriring salam terlimpah curahkan pada junjungan kita, kecintaan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah cuacanya sangat mendukung, tidak panas, tidak dingin. Anginnya juga sepoi-sepoi basah, menambah sejuknya udara di pagi hari ini, sehingga udara yang kita hirup adalah bersih, suci, dan menyehatkan buat kita semuanya. Berapa banyak orang yang bisa bangun pagi tetapi sholat subuhnya kesiangan. Berapa banyak orang yang bisa bangun pagi sholat subuh juga tapi enggak ikut taklim. Maka beberapa keuntungan yang Bapak Ibu raih di pagi hari ini antara lain adalah setelah sholat berjamaah dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Allah menyampaikan firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa adalah fi'il mudhari. Mestinya kata kerja itu tidak boleh dikasroh. Yarfa'i. Asalnya yarfa. Alladhi yarfa alladhi. Yarfa'illahu. Yarfa Allahu alladhi. Di depannya ada amar, perintah yang berbunyi insuzu. Insuzu jamak apa? Insuzu. Jawabnya amar insuju yarfa. Mestinya jazam dengan sukun. Tetapi karena ada lafaz Allah, maka paling ringan andaikan ada tanda mati sukun akan diharkati atau dihidupkan. Hidupkanlah dengan kasroh, itu paling ringan. Maka menjadi yarfa'illahu ladzi na'amanu. Yarfa. Allah akan mengangkat. Yarfa'illahu. Allah akan mengangkat kepada siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman Allah angkat derajatnya. Dan orang-orang yang belajar taklim seperti ini, utul ilma, mendatangi majelis ilmu, ata ya'ti ataan, utu mendatangi al ilma pada majelis ilmu seperti ini, itu termasuk orang yang diangkat derajatnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mendatangi ilmu. Pastilah orang yang rajin ngaji pasti akan Allah angkat derajatnya. Orang yang jarang ngaji ya tidak diangkat derajatnya. Maka dari itu, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Adakah sama orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti? Ya pasti nggak sama. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya jelas nggak sama.
Ilmu menjaga diri kita, menjaga harta kita. Dengan ilmu kita akan selamat, dengan ilmu akan mudah mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi ilmu itu tingkatan tertinggi. Maka jika anak-anak kita diwarisi harta yang banyak tetapi tidak dididik dengan baik, maka harta itu akan habis, tidak ada manfaatnya. Karena apa? Karena tidak punya ilmu. Tapi dimodali dengan ilmu anak-anak kita, disekolahkan, dididik, diwarisi ilmu, itu akan awet. Dengan ilmu akan bisa untuk mencari harta. Berapa banyak orang yang pernah cerita, ini dulu nih, dari ujung sini sampai ujung sana tanah engkong gua. Tapi sekarang sudah menjadi milik orang lain, habis semuanya. Tapi diwarisin ilmu itu akan lebih bermanfaat. Apalagi ilmunya ada, hartanya juga ada. Mantap itu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita bahas tentang sumpah yang dimaafkan. Jadi ada sumpah yang tidak disengaja harus dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, la yu'akhidhukumullahu billahwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu asyaratin. It'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum al-ayah. Sumpah yang tidak disengaja adalah terlanjurnya lisan. Kadang-kadang kita kepleset ngomongnya. Bahasa Arabnya sabkul lisan. Otaknya belum nyampe, lisannya udah keburu terucap, sabkul lisan. Mengucapkan kata-kata sumpah tapi tanpa disengaja. Misalnya ucapannya tidak demi Allah atau iya demi Allah. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud, nggak sengaja gitu, tidak dimaksud bersumpah, keceplosan bahasa kitanya. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat atau melanggar sumpah itu memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa dimakan engkau. Di 10 orang miskin yang bukan makanannya orang miskin, makanan kita. Kalau kita sumpah kemudian tidak sengaja, Allah maafkan. Allah maafkan. Tapi kalau sumpahnya itu enggak sengaja, maksudnya sumpahnya itu sengaja, maka ada kafarat. Kafarat itu tebusannya, itu memberi makan pada 10 orang miskin.
10 makan orang miskin, makannya bukan makannya orang miskin, makanan kita. Yang satu box misalnya 25.000 atau 30.000 ya, kali 10 gitu. Ini kalau sumpahnya dilanggar. Atau memerdekakan seorang budak. Memerdekakan seorang budak tuh zaman dulu, kalau sekarang sudah nggak ada. Dulu itu kalau budak dijual belikan supaya tidak tertindas oleh majikan, dibebaskan. Nah, itu dengan cara dibayar. Harganya berbeda-beda budak itu. Ada yang mahal, ada yang murah. Kalau sudah dibeli atau dibebaskan, kalau sudah dibeli ya diapain aja, harus nurut. Sudah dibebaskan itu ya bebas, dia merdeka. Sekarang ini semua kita merdeka. Tidak ada lagi budak. Tidak ada perbudakan. Tetapi dalam perekonomian kita rasanya kita belum merdeka. Masih ditekan, masih banyak tekanan dan masih banyak pihak-pihak yang membuat kita sulit untuk mencari lapangan kerja. Kembali kepada sumpah tadi, dalam hadis lain dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat unzilat hadhil ayatu la yu'akhidukumullahu billahwi fi aymanikum fi qauli rajuli la wallahi wa bala wallahi. Jadi contohnya seperti itu. Kalau tidak demi Allah atau iya demi Allah, yang artinya iya itu bahasa Arab banyak. Bala juga artinya iya, na'am juga iya. Kemudian aywah bahasa pasaran. Aywah iya. Na'am itu bahasa fusha, bahasa yang halus. Bala itu juga iya artinya. Kemudian labbaik juga iya. Labbaik, bala, na'am itu sama artinya, tinggal tergantung kalimatnya. Misalnya haji dan umroh bukan panggilannya kan panggilan Allah itu. Maka labbaik Allahumma labbaik. Ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Talbiyah itu bacaan sunnah bagi orang yang sedang memakai pakaian ihram. Ya, kalau kita lagi di sini boleh dibaca tapi tidak mendapatkan sunnah. Yang mendapatkan sunnah orang yang memang sudah niat umroh maupun haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ini bahasanya pendek sekali. Kemudian menambah bahasan berikutnya yaitu makruh bersumpah dalam jual beli. Ini bagi para pedagang, kalau bersumpah dalam jual belinya hukumnya makruh. Makruh itu gimana sih? Dijalanin nggak berdosa tapi dibenci Allah. Kalau sering-sering namanya dibenci ya nggak bagus. Itu pekerjaan makruh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda,
al halifu manfaatun lisil'ati mamhaqatun lil kasbi muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abi Hurairah, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, sumpah itu bermanfaat bagi orang yang jualan. Sumpah itu bermanfaat, jadi membuat barangnya itu laku, dagangannya laku. Tetapi menghapuskan berkahnya keuntungan. Ini antik nih Pak. Kelihatannya sepele, tapi mendasar. Orang dagang, gak laku-laku ya. Terus kemudian dia bersumpah, ini jujur nih, saya belinya adalah sekian. Nah, mau dibeli berapa silakan, yang penting ada untungnya. Demi Allah saya belinya sekian, 5.000 misalnya. Ente mau ngasih untung berapa? 5.100 sama 5.050 terserah. Ada menguntungkan tuh, menguntungkan, jadi laku barangnya. Kalau sudah dengan sumpah, yang beli juga, oh ini yang jualan aja ustadz sudah sumpah gitu, ya mestilah bener gitu. Belinya 5.000, jujur banget, mau dibeli berapa silahkan, yang penting asal ada untungnya. Kelihatannya menguntungkan itu. Begitulah dibeli dengan 5.000, 100.000, keuntungannya 100.000. Tetapi ini ternyata yang 100.000 itu tidak berkah, tidak berkah. Nah, ini yang kita nggak tahu kan, menghapuskan keberkahan keuntungan. Jadi kita kalau dagang nggak perlu ngasih tahu modalnya, kecuali ditanya, ya. Kecuali ditanya, dari Solo berapa sih ini belinya? Ya Allah, ya keterlaluan aja orang mau beli pakai nanya-nanya modalnya gitu. Iya, terlaluan itu. Kadang-kadang ada orang jualan yang nggak ditanya modalnya, dia sudah sumpah-sumpah modalnya sekian-sekian. Iya kalau benar, kalau nggak benar tambah dosa lagi. Benar pun maka keberkahannya menjadi berkurang, nggak berkah. Halo, yang biasa dagang, ini bagaimana supaya dagangan kita berkah? Ini bukan perlu tuh. Kayak nanti nih Bapak Ibu, tanggal 12 Februari ini mohon izin ketua yayasan masjid kita ini akan ketempatan pelatihan penyembelihan kurban halal. Ada kata-kata halal. Julaiha, juru sembelih halal. Disingkatnya Julaiha. Ya. Ada orang menyembelih tetapi tidak halal, bisa jadi karena syariat Islamnya tidak dijalankan, fikih penyembelihannya tidak sah. Mati itu hewan dimakan bisa, tapi kehalalannya ini yang perlu dipertanyakan. Maka dari itu DMI mengadakan pelatihan penyembelihan kurban halal. Ya bukan hanya kurban saja, Julaiha, juru sembelih halal. Ini timnya banyak nih dan sudah tingkat nasional. Ternyata sudah dikoordinir dan tingkat nasional, sudah ada lembaganya. Karena banyak orang dijagal di tempat penyembelihan. Waduh Pak, kalau nyembelih itu malamnya jam 1 malam sembelih. Kadang-kadang Masya Allah
yang nyembelih nggak sholat misalnya. Ya kita lillahi ta'ala kalau sudah begitu. Daging-daging yang dijual di pasar yang nyembelih seperti apa orangnya, kita kan nggak tahu. Kalau nggak tahu begitu, maka kita harus yakin bahwa itu adalah halal. Tetapi akan lebih indah lagi ketika kita tahu persis yang menyembelih adalah orang Muslim yang sholat, yang dengan membaca asma Allah Bismillahirrahmanirrahim. Itu dengan cara-cara yang halal. Dibuka cuma kurang dari 20 jam pesertanya sudah 50. Gak bisa dibendung, sekarang pesertanya 80 plus orang kita nanti jatahnya 5, jadi 85 orang. Pak Daryono mana ada nggak? Si tukang sayur yang kita daftarkan, terus Wawan daftarkan, terus Pak Muato, ya, terus siapa lagi ya? Ujang Sudirman daftarkan. Satu lagi si itu tuh siapa? Pak Wandi siap apa enggak? Ya, kalau siap nanti didaftarkan. Kita ibaratnya kalau kita tuan rumah bisa saja. Kalau ikut gabung kan mestinya itu nggak keluar modal mandir. Nah, kalau kita boleh aja pengurus masjid kita DKM datang kita rame-rame boleh aja. Silakan kita menyaksikan semuanya karena kita penyelenggara ibaratnya boleh. Nah itu penyembelihan halal ini sangat penting sekali menghadapi kurban ataupun nyembelih ayam sekalipun. Bapak ada yang nggak bisa motong ayam, Pak. Begitu motong ayam putus, ya mati sih mati tapi putus, terpisah kepalanya ini lehernya langsung putus nah. Atau motong ayam tapi belum mati dilepas, pisaunya dilepas, kok masih hidup, ditimpa lagi, dipotong lagi, haram jatuhnya. Bangke itu Pak, bangke itu haram dagingnya. Ayam dipotong, buru-buru dilepas, atau kita kaget lepas, sementara belum putus ininya. Wah, ini sudah matinya bukan mati karena sembelihan, tapi karena berulang-ulang. Satu kali set yang tajam, makanya jangan yang tumpul. Tajamkan itu senjatanya, nggak boleh diulang. Ada orang nyembelih sapi, begitu nih. Dia kaget tapi kaget, lepas ininya, balik lagi, diterusin. Waduh, jadi bangke itu. Nggak halal. Bahaya kan? Nah kita yang makan enak-enak aja, tapi Masya Allah, dunia akhirat itu hukumnya menanggung dosanya orang yang makan bangke itu. Yang begitu maka kita coba dengan pelatihan supaya tahu hukumnya, bukan sekedar mati binatangnya tapi tahu hukumnya. Ada juga dari segi psikologis hewan itu. Kalau ini sedang disembelih, jangan sampai temennya denger ngoroknya temennya yang lagi dipotong itu disembelih. Ketika itu adalah denger begitu, stres. Kalau stres darahnya itu mengental, ketika itu disembelih yang berikutnya dagingnya nggak enak. Kalau kambing itu bisa bau perengus karena stres. Kambing stres dengar temannya disembelih, lalu setelah itu giliran dia disembelih, itu sudah stres duluan. Malah kalau sapi menurut tukang potong itu dagingnya bisa berkurang.
Beda dengan daging sapi yang tidak mendengar atau tidak melihat temannya disembelih. Ini ilmu perhewanan. Ilmu perhewanan. Kan pernah ada itu. Sini disembelih sini, sapinya satunya sini. Begitu mau ditarik, nangis Pak. Astagfirullahaladzim. Berbesmili itu sapinya. Karena apa? Melihat temannya disembelih. Begitu dia nangis. Mana tega kalau begitu. Ya Allah, kasihan banget itu nangis. Nah, maka ini ada ilmunya. Ada orang yang beli kambing itu nggak bau meskipun kambingnya tua, sudah kolot tapi nggak bau. Ada itu ilmunya ada. Nah, nanti akan dipelajari di sini nanti. Tanggal 12 Februari ya Pak Arto ya. Ya, kemarin juga dirapatkan lagi itu 85 peserta panitia dari DMI 15. Sana timnya 15 orang. Jadi 120 kurang lebih itu ya. Ya, pengurus 20, timnya 15 orang. Jadi 120 orang kurang lebih. Ya, ditambah lagi kita-kita. Kalau yang mau menyaksikan itu lebih dari itu. Muat ini Pak ya. Dengan ada pinjam meja TPA, muat. Alhamdulillah. Masjid kita menjadi pilihan Pak Gaus karena di pinggir jalan dilihat paling mudah untuk dijangkau, kemudian juga tempatnya enak daripada yang masuk ke sana susah dicari. Makanya alhamdulillah menjadi pilihan. Ya kita bismillah ya menjadi tuan rumahnya. Jadi makruh bersumpah jual beli memang menguntungkan, tetapi keuntungannya jadi nggak berkah. Apa sih itu berkah? Berkah menurut Imam Al-Ghazali adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi kalau kita punya rezekinya itu nilainya nominalnya tambah, tetapi tidak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, namanya nggak berkah. Dulu pada waktu baru-baru di Bekasi, gajinya kita paling-paling 250 atau 200. Cukup. Naik 500, cukup juga. 1 juta cukup. Ya. 1,5 juta masih cukup. Sholatnya masih rajin. Bagi waktu ngaji juga iya. Gaji 1,5 juta. Giliran dinaikkan gajinya 5 juta, sholatnya nggak rajin, ngajinya juga berkurang. Ini namanya rezeki yang kita dapatkan tidak berkah. Bahkan mungkin adalah tambahnya rezeki itu tambahnya maksiat. Gajinya sewaktu 10 juta, istrinya 1, dan gajinya 20 juta, istrinya 2. Nggak berkah. Mendingan gaji banyak apa gaji dikit, Bu? Gaji banyak tapi istri 1 ya. Ya, jadi sekali lagi jual beli itu antiknya apa? Rasulullah adalah pedagang. Pedagang iya, peternak iya, kemudian pemimpin iya. Jadi membawa dagangannya Siti Khadijah sebelum menjadi suaminya itu dengan modal kejujuran. Dia itu nguli, didampingi oleh orang kepercayaan Khadijah namanya Maisarah.
Maisarah itu laki-laki. Kalau di kita Maisarah perempuan. Kepercayaan Khadijah, Maisarah didampingi. Rasulullah dagangnya jujur, mendapat keuntungan lebih banyak dan cepat habis barang-barangnya. Makanya sampai menyatakan dalam hadisnya, jangan bersumpah karena itu akan mengurangi keberkahan. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Qatadah Rasulullah yaqulu iyyakum wa kasratul halifi wal bai'i fa innahu yunaffiku thumma yamhaqu. Nah ini, jadi kata Rasul, berhati-hatilah kalian terhadap banyak bersumpah dalam jual beli. Banyak bersumpah dalam jual beli itu jangan, karena sumpah itu memberikan keuntungan memang, tetapi menghilangkan keberkahan. Nah, kita pengennya kan berkah itu bukan sekedar sedikit, tapi banyak, tapi banyak manfaatnya. Kalau sedikit manfaatnya banyak, banyak pun manfaatnya lebih banyak lagi. Maunya begitu. Ziyadatul khair, kata Imam Al-Ghazali. Kalau nggak nambah kebaikan, berarti itu tidak berkah. Ada orang sama-sama punya gaji sebulan 3,5 juta. Keluarga ini 3,5 juta. Istri 1, anak 2. Sama-sama. Yang ini golongannya sama. Tapi yang satu bisa beli rumah, yang satu nggak bisa beli rumah. Di mana letak bedanya? Ini letaknya dengan keberkahan itu. Dia bisa nabung, dia hemat, akhirnya bisa mengambil PTN, bisa nyicil, bisa punya rumah. Sementara yang gajinya 3,5 keluarga ini sama, istri 1, anak 2, nggak bisa kebeli rumah, ngontrak terus misalnya. Nah, ini. Kenapa? Mungkin kurang berkah. Jadi kita sebagai orang Islam itu bersandarkan diri kepada Allah yang benar-benar, jangan tanggung-tanggung, jangan ragu-ragu akan rizki dari Allah, jangan ragu-ragu akan keadilan Allah. Jangan ragu-ragu. Nih kemarin umroh, kemarin itu supirnya orang Sunda, orang Indonesia, Bandung. Di Madinah itu ada sesuatu yang menurut ukuran saya supirnya mau marah, nunggu jamaah kelamaan. Nah ini kayaknya gelagatnya supirnya kayak kesel nih, kesel. Saya kasih uang 100.000 nih Pak supir, apa namanya, hadiah dari saya. Oh terima kasih banyak, makasih. Duit 100-annya baru lagi, baru. Lillahi ta'ala ikhlas buat Pak supir, yang penting jamaah tenang aman. Saya yakin pasti ada gantinya. Begitu sampai di Mekah diganti sama Pak Gaus. Saya juga gak ngerti itu, entah kenapa itu nggak 100, 300. Ini bersama udah buat patuh aja. Ya Allah ya Rabbi, benar-benar itu ya. Jadi langsung itu, dengan keikhlasan saya memberikan pada supir 100.000 diganti 300.000. Kadang-kadang juga gak masuk di akal itu. Tapi itulah ya, keyakinan terhadap Allah harus tulus benar. Pasrahnya kita tulus. Ya. Ini salah satu contoh. Sering loh kita sedekah pada orang langsung diganti, dan itu berulang-ulang. Saya dulu pernah saya mau beli korma buat guru saya, lagi ngantri beli korma.
ngambilnya sudah yang bagus-bagus, kebanyakan, duit saya nggak cukup. Duh, kurang berapa? Kurang 100 real. Kok di belakang ada orang, mendingan kalau saya kenal, nggak kenal, ibu-ibu, mungkin dia orang Pakistan kali ya, Saya lagi ngomong, ya Allah ya Syekh, hada nukus Syekh, kam 100 real, kurang 100 real ya. Dari belakang tuh nyodorin apa? Hada, iya, langsung ngasih bayarin 100 real itu. Saya beli kurma ini mau buat hadiah kiai saya. Dari belakang ada yang ngasih hadiah buat saya, bayarin. Oh, kayak nggak masuk di akal gitu. Kalau kenal sih mendingan, mungkin jamaah saya, bukan jamaah saya. Tapi saya ngomong pakai bahasa Arab, kalau saya bayarnya kurang 100 nih gitu. Dikurangi saja barangnya, ya, kormanya dikurangi saja karena saya duitnya kurang 100 real. Di belakang saya nyodorin. Etika ya. Aku bayarin. Bahasa kitanya seperti itu. Aku bayarin 100 real. Ya Allah ya Rabb. Itu menambah keimanan kita itu kadang-kadang dengan berbagai cara. Cara Allah untuk memberikan kekuatan iman kepada seorang itu dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara. Salah satunya adalah seperti itu. Zaman kita masih sering naik koasi ke stasiun karena kerjanya di Jakarta, bayarin nenek-nenek. Begitu mau turun di stasiun, ada orang yang naiknya kenal, dibayarin sama jumlahnya, cash, nggak nunggu hari esok, hari itu juga. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Berarti orang sedekah itu harus ikhlas benar, yakin bahwa Allah akan membalasnya. Sama dengan orang kondangan, Pak. Kalau kita kondangan, jangan hitung-hitungan. Kalau makanannya enak ini mah kita tambah gedean, kita makanannya jengkol, kurangi deh kita. Bawa amplop 2 yang ini misalnya 100, yang ini 50, udah sampai sana makannya jengkol, kasih yang 50. Mohon, ayo luruskan kita, luruskan. Orang lain yang akan ganti nanti. Kita kondangan pada si A, nggak begitu kenal-kenal amat, udah lillahi ta'ala. Kalau memang kita diundang, jangan hitung-hitung, dia mah orang ngontrak, kita kondangan, ntar kita punya hajat, dia sudah pindah. Ini kenapa kan hitung-hitungan itu? Hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan kalau ada begitu. Apalagi dengan kalkulasi apa yang dimakan, maka akan aku kasihkan sekian. Kalau yang dimakan enak, aku kasihkan yang sekian. Jangan. Percayalah sama Allah. Kalau kita memudahkan orang, kita berikan itu, Allah yang akan balas. Entah melalui siapa, belum tentu melalui dia. Kita kondangan sama si A, nggak tahunya kita punya hajat, si A sudah meninggal. Ya, orang lain Allah akan kirim ke kita, Pak. Orang lain Allah akan sentuhkan hatinya, Allah akan berikan kepada orang lain. Itu kalau kita yakin. Kalau kita nggak yakin, hitung-hitungan terlalu matematis. Wah, ini anu. Saya kondangan ke dia udah 4 kali. 4 kali kondangan, kemana begitu. Giliran saya ini dia nggak datang. Jangan hitung-hitungan begitu. Memang punya hajat itu dasar utamanya adalah syukuran, mensyukuri daripada nikmat Allah. Mau rugi mau untung itu Allah terserah. Tapi kita niatkan syukuran. Giliran kita niatnya mencari untung ternyata rugi, kan nyesel itu. Kagak sedih itu.
aduh lah perhitungan saya begini, nggak taunya malah rugi lagi. Nah, jangan hitung-hitungan nyari untung, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah bapak-bapak dan ibu-ibu, sekali lagi kembali kepada bahasan kita, perdagangan kita atau harta ataupun rezeki yang kita dapatkan, bagaimana supaya berkah, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, dibawa taklim juga nyaman, ya Pak, dibawa sholat juga nyaman, itu namanya rezeki berkah. Kalau dibawa sholat gelisah, resah, susah, gundah, galau, itu mungkin perlu dipertanyakan. Kayaknya rezeki yang saya dapatkan kurang berkah. Begitu kita dapatkan, buat amal juga, tenang aja, ada amal. Ikhlas, tenang, damai, itu salah satu di antara rezeki yang berkah. Karena majelis seperti ini, masih ingat, ini tahalli, endingnya adalah tajalli. Tahalli kita kosongkan, udah jangan ada suudzon, jangan ada buruk sangka, kosongkan. Tahalli kita isi dengan taklim, setelah itu kok nikmat sekali rasanya, masya Allah. Padahal cuma apa sih ini? Ubi, tapi nikmat sekali gitu, ikhlas banget itu, ikhlas banget. Itu namanya merasakan nikmatnya kita duduk di sini dengan ikhlas, itu tajalli, Pak. Bentuk keimanan yang sudah meningkat. Coba kalau Bapak resah di sini, gelisah, itu nggak betah duduk. Jangankan sampai 1 jam, setengah jam aja udah pantatnya ada pakunya. Kayak ada pakunya pantatnya gitu lah. Tapi kalau kita tenang, ya Allah, oh iya, untuk kebaikan kok tenang, rasanya nyaman, dirasa itu. Masuk ke rumah sendiri juga betah gitu. Alhamdulillah adem, ayem, tentrem, belenggem. Itu tanda keberkahan, tanda tajalli. Alhamdulillah. Pantas kalau gitu Rasul walaupun rumahnya pakai pelepah kurma, tetapi hati dan mulutnya mengucapkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena ketenangan jiwa, jiwanya tentram, jiwanya tenang. Ya kalau masuk ke rumah sendiri kayak di neraka, wah repot Pak ya. Istrinya galaknya bukan main, melebihi satpam, cerewetnya luar biasa. Suami nggak betah di rumah, Bu. Ya. Pengennya tuh udah istirahat, udahlah makan di luar aja, udah istirahat di luar, nggak pernah pulang lah, repot ya. Jadi perlu mencari evaluasi tentang keberkahan. Tentang keberkahan kita evaluasi. Ini saya kerja 30 tahun ini. Alhamdulillah sudah bisa buat beli rumah, bisa haji, bisa umroh. Ini tanda-tanda keberkahan ya Allah. Berarti ini insya Allah berkah. Nggak harus diomongin ke orang lain, enggak. Tapi dirasakan sendiri aja. Berkah ini, alhamdulillah. Mobil ada, mewah, rumah, tingkat dan sebagainya. Tapi kok tentang kedekatan ke diri kepada Allah kurang, nggak kayak orang-orang. Kelihatannya orang biasa-biasa aja, tapi kok rajin ibadahnya. Itu berkah. Nah, sementara yang duitnya banyak, pontang-panting gitu, waduh, ini di situ tuh. Kata-kata berkah itu banyak penafsirannya, tapi yang paling penting ziyadatul khair atau ziyadatul ta'ah, tambahnya taat kepada aturan Allah, itu juga termasuk berkah. Nah, dalam hal jual beli itu nyaris sekali dengan yang namanya
penipuan. Jangan sampai ada penipuan. Karena sangat itu sekali kebohongan, penipuan itu. Harus hati-hati. Dihindari kebohongan, penipuan, makanya apa? Wala tuksirul mizan. Jangan kau mengurangi timbangan. Jangan kau mengurangi takaran. Jangan engkau berdusta. Jangan sani sama bersumpah pun jangan. Gampang-gampang susah memang orang-orang jual beli. Jadi kembali bersihkan hati kita dalam upaya mencari rezeki kita itu hampir setiap hari supaya dievaluasi. Insya Allah dengan sering kita evaluasi maka kita akan lebih berhati-hati untuk mencari rezeki yang halal dan thayyiban. Mudah-mudahan pagi hari ini bermanfaat. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya. Iya, ini suruh 10 menit lagi masuk. Bagaimana? Tempat apa? Iya. Ya itu ya dikategorikan itu sudah bangke itu. Matinya bukan karena dipotong, matinya itu sudah mati duluan. Begitu apa? Nah iya, itu kira-kira baru nih matinya gitu ya. Walaupun baru ya sudah hilang nyawanya, sudah mati, itu sudah menjadi bangke. Lalu kita nekat kita potong kita makan karena belum tahu hukumnya, itu boleh-boleh aja. Sekarang sudah tahu nggak boleh. Yang sapi juga begitu, ya. Ya sama, itu sudah jadi bangke. Nah, itulah makanya kehalalannya itu perlu. Tidak ada manusia yang tidak keliru. Tidak ada manusia yang tidak salah. Semuanya punya kekeliruan, punya kesalahan. Ya sayang kalau orang ayam dipiara dari kecil gitu, tiba-tiba kelepek gitu. Aduh, sampai potong-potong. Kalau dipotong masih keluar darahnya, itu masih halal. Nih misalnya nih ada ayam nih di jalan ketabrak motor, klepek, buru-buru kita sembelih, darahnya masih keluar, masih halal. Berarti matinya adalah karena potong, itu dipotong tadi, disembelih tadi. Tapi kalau disembelih sudah nggak keluar darah, itu sudah menjadi bangke. Itu patokannya begitu. Jadi dipotong lehernya sudah nggak keluar darah, darahnya keluar lewat yang lain karena luka, karena keterlindas motor, itu sudah jadi bangke. Tetapi ada lagi cara, kalau kita tahu kalau jelas-jelas itu
ayam mau ketindas motor. Kalau yang enak tuh begini deh, sapi deh. Sapi pas di rel kereta, di jalan kereta. Sapi nyebrang rel kereta. Ada kereta lewat, kita lihat persis. Ya Allah, itu sapi di tengah-tengah rel kereta. Ada kereta lewat, perkiraan pasti dia ketabrak. Bismillahirrahmanirrahim, dia ketabrak, mati sapinya, halal dimakan. Niatnya kita menyembelih sapi dengan perantara kereta. Itu fikih. Boleh itu. Tetapi sebaliknya itu tadi kayak tadi, ayam sudah ketabrak itu dipotong nggak keluar darah, berarti sudah bangke. Kambing di jalan raya, pasti ketabrak nih. Bismillahirrahmanirrahim, diniatin saya motong kambing. Dalam hati kan cepet kalau niat kan. Bismillahirrahmanirrahim, ceder, mati kambingnya, ambil aja. Saya niat nyembelih kok tadi. Nah itu. Banyak bahasan seperti ini. Ada sapi masuk ke dalam sumur. Nah, sumurnya ciut kan. Sapinya nyungsep ke sana. Diangkat berat, kagak diangkat, itu mesti bisa mati lama-lama. Gimana caranya? Nah ini, kalau seperti itu, Bismillahirrahmanirrahim, ditusuk saja belakangnya, just apakah pakai bambu runcing atau pakai golok pantatnya misalnya, atau sela-selanya gitu, perutnya ditusuk aja, karena yang bisa disembelih adalah belakangnya. Ketika mati diambil, boleh dimakan, halal dagingnya. Karena apa? Sulit untuk menyembelih ini ya. Kalau nyungsep sana, kepalanya sudah kena air misalnya, karena air itu pasti mati kalau itu. Nah daripada mubazir, udah disembelih, ditusuk saja. Cara menyembelihnya itu halal. Nah, kalau kita nggak tahu, ditarik-tarik nggak kuat, ya kan? Berat terus sapi, didiemin, mati nanti itu. Nunggu alat berat untuk ngangkat, kelamaan, keburu mati. Caranya cepat, inisiatif, sembelihnya, pantatnya atau apanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mati, maka itu sudah halal dagingnya. Gampang sih, gampang susah. Ya kalau tahu caranya kayak gitu juga gampang. Tapi giliran nggak tahu, sudah jadi bangke masih sayang kita. Ada orang yang nggak tahu, ketabrak motor, itu ayam mati. Yang tahu hukum dibuang aja, lempar pek. Nggak lama kemudian hilang itu ayam, diambil orang. Yang lain, sayang amat ini ayam baru mati, masih anget kok, belum sampai basi, belum sampai bau, udah dimakan aja. Namanya makan bangke. Hukumnya apa? Haram. Nggak boleh. Itu Pak. Yang sudah ya sudah, nggak apa-apa. Yang belum udah tahu ya jangan diulang lagi. Baik, cukup. Satu nih, ya. Kita kalau mau beli buah ya misalnya kita beli jeruk nih, atau beli duku, kita coba dulu tuh Pak. Ternyata buahnya tuh asam, kita jadi beli, itu dosa kayak gitu. Kita permisi Bang coba ya, ternyata kita coba buahnya asam, ini kita jadi beli, gimana? Dosa ada, itu aja. Namanya 5. Ya, kalau memang nggak jadi beli ya, namanya kita beli kan harus suka sama suka ya. Ini nyicipinya jangan banyak-banyak. Ya. Pak Gos kemarin di kebun kurma begitu, nyicipin 1 halal, 2 halal, 3 haram. Kebanyakan orang 3 nyicipinnya. Kalau nyicipin ya, makanya izin dulu Bang nyicipin ya. Ini kalau cocok saya langsung beli. Oh silakan. Ternyata asem. Ya bilang aja, aduh mohon maaf nih saya nggak jadi karena kurang manis, nggak cocok ya. Tadi sudah izin dulu, nggak apa-apa.
Cuma mungkin kalau kita nggak ngomong enek ya, yang jualan. Ya. Nggak apa-apa sih, asal baik-baik cara ngomongnya, nggak apa-apa. Cuma kalau nyakitin ngomongnya ya, itu seolah-olah pembeli raja ya. Iya, nggak gitu-gitu amat. Ya harus ada tenggang rasa sama penjualnya. Ya. Seringnya begitu, bang, udah tua, udah jauh dipanggil, itu datang mau beli paya, dipilih-pilih, dipencet-pencet pada penyok lagi. Udah itu kagak jadi lah, itulah. Itu bikin kesel si penjualnya, merusak barangnya. Jangan sampai merusak barangnya. Kalau jeruk kan kadang ada yang untuk cicipan ada. Ya. Kalau jeruk yang kecil-kecil yang merah kuning itu kecil, cicipin satu juga nggak apa-apa. Nah itu penjualnya yang nggak boleh. Penjualnya yang nggak boleh. Makanya hati-hati, kadang-kadang memang penjual itu kadang gampang untuk bohong ya, seperti itu. Yang buat contoh itu asli, yang dijual bukan asli. Ya. Tapi kemarin minyak wangi asli semua itu. Minyak wangi untuk contohnya asli, ya, beli. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Cukup ya? Ini sudah masuk syuruk, boleh sholat syuruk. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.